Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irwan Petani Muda. Baiklah sahabat tani sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penggunaan fungisida yang mengandung bahan aktif tembaga dengan tepat dan sesuai dengan anjuran. Kenapa? Karena ketika itu salah, maka fungisida yang berbahan aktif tembaga itu bisa berpengaruh besar pada tanaman. Yang pertama, dapat menyebabkan kerontokan bunga. Kemudian yang kedua, dapat membuat daun tanaman menjadi kuning dan kemungkinan bisa gosong, sehingga perlu penggunaan yang bijak dan sesuai dengan dosis yang tepat. Maka pada video hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penggunaan fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida dengan tepat dan sesuai dengan dosis. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami dengan cara subscribe, like, dan share, sehingga kita dapat terus mengupdate perkembangan dan ilmu-ilmu baru terkait dengan pertanian kita, insya Allah. Baiklah, kita awali video ini dengan bagaimana sebenarnya cara kerja daripada fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Jadi cara kerjanya adalah ketika kita melarutkan dalam air, maka partikel ion yang ada pada tembaga akan menyebar, dan ketika itu kita semprotkan, maka dia akan menempel pada daun sehingga dapat menjadi proteksi atau perlindungan, serta dapat mengobati atau mencegah jamur yang menyebabkan tanaman kita itu mengalami berbagai penyakit, misalnya bercak daun, busuk ranting, hawar daun, dan masih banyak penyakit yang disebabkan oleh jamur lainnya. Maka tembaga atau fungisida yang berbahan aktif tembaga itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai fungisida untuk mencegah jamur atau patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Kemudian yang kedua, dia bersifat sebagai bakterisida, artinya mengobati atau mencegah bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Kemudian bahan aktif tembaga oksida ini sangat efektif dalam mengatasi berbagai macam penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri, karena dia bersifat sebagai fungisida dan bakterisida, maka sangat memiliki jangkauan atau manfaat yang luar biasa untuk tanaman kita, baik itu tanaman cabai, tanaman tomat, terong, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terkait dengan fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida, pada kesempatan ini kita akan perlihatkan, ini adalah Kopside 77WP yang merupakan produk dari cap kapal terbang, yang selain berfungsi sebagai fungisida juga berfungsi sebagai bakterisida dan mengandung bahan aktif tembaga hidroksida 77%. Ini sudah setara dengan tembaga 50%. Kemudian untuk dosis dari fungisida yang berbahan aktif tembaga itu umumnya dia berkisar di antara 1 gram sampai 1,5 gram per liter air. Artinya untuk satu tangki sprayer itu sekitar 1 sendok sampai 1,5 sendok makan dalam satu tangki. Maka ketika kita menggunakan dosis misalnya di atas 2 sendok, maka sebaiknya kami sarankan untuk kita tidak menyemprotkan ke bagian daun, tapi cukup di bagian perakaran dan batang daun, agar supaya mencegah terjadinya
bakteri-bakteri atau jamur yang menyerang pada akar yang kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman. Kemudian Kopset 77WP ini sudah efektif dalam atau sudah sangat efektif dalam mencegah terjadinya penyebaran jamur maupun bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman, karena dia bersifat WP atau wettable powder atau berbentuk tepung, sehingga memungkinkan partikelnya yang sangat luas, sehingga ketika disemprotkan itu memiliki daya rekat yang sangat kuat terhadap daun, sehingga dapat mengobati jamur yang menyerang melalui jaringan tanaman, baik itu di daun, di ranting, maupun di batang tanaman. Kemudian dia juga berfungsi sebagai protektif atau melindungi dari adanya serangan-serangan, baik itu yang disebabkan oleh jamur maupun dengan disebabkan oleh bakteri. Baiklah, itu terkait dengan bagaimana sebenarnya penggunaan fungisida yang berbahan aktif tembaga. Jadi teman-teman sekalian, kita harus bijak, karena seperti yang kita sebutkan di awal video ini, bisa berefek samping terhadap gugurnya bunga-bunga tanaman. Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan tanaman menjadi gosong, dan banyak petani yang mengalami itu. Salah satu penyebabnya adalah karena memakai atau menggunakan dosis yang terlalu tinggi. Kemudian untuk penyemprotannya bisa dilakukan di pagi hari maupun di sore hari, tergantung dengan bagaimana kesempatan yang kita miliki. Baiklah teman-teman, untuk fungisida yang berbahan aktif tembaga itu ada berbagai merek dagang. Misalnya ada Nordox, kemudian ada Nepos, kemudian ada Champions, dan masih banyak lainnya. Jadi tergantung dengan mana yang menjadi pilihan kita, dan itu kita sesuaikan dengan budget, karena untuk harga daripada fungisida yang berbahan aktif tembaga itu bervariasi ya teman-teman. Tinggal kita memilih mana yang ingin kita gunakan. Tapi yang terpenting adalah kita harus betul-betul menggunakan sesuai dengan anjuran yang tertera di kemasan, agar tidak menyebabkan efek samping pada tanaman kita. Baiklah, mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Jadi jangan sampai kita salah dalam penggunaannya, karena sangat berakibat fatal pada tanaman kita, dan sudah banyak dialami oleh petani-petani. Dan ketika kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif tembaga, kemudian ketika kita menambahkan perekat, usahakan tidak terlalu banyak, karena daya rekat daripada fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida itu sudah kuat. Jadi tinggal kita menambahkan. Apalagi ketika itu bukan di musim penghujan, mungkin sebaiknya kita tidak menggunakan daya perekat. Tetapi ketika itu musim hujan, itu juga dianjurkan agar supaya tidak terlalu mudah tercuci oleh air hujan. Mungkin teman, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami bagaimana penggunaan secara bijak daripada fungisida yang berbahan aktif tembaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar kita terus berikan notifikasi dan video-video terbaru terkait dengan pertanian, sehingga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan bisa memajukan petani Indonesia ini, agar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.